hanya jadi komoditas strategi kampanye, Pak. Karena ada nilai yang besar yang sama-sama tadi Bapak bilang disepakati oleh banyak orang di Republik ini hanya dijadikan strategi kampanye saja. Yun sewu Pak, mungkin itu jawaban kami. Mohon izin, makasih. Terima kasih. Nah, ini ada tambahan Bang Semi mau. Ya. Tadi pertanyaannya agama dan HAM itu, HAM ini HAM sebagai cawapres atau HAM yang ditanggapi orang lain? HAM jadi cawapres dilihat dari agama dan HAM ini. Pak, jawaban Bapak adalah menolong Valdo. Atau tidak? Lu interpretasi aja. Ini orang tua kita bertanya. Tadinya Gibran itu dilihat dari sisi. Betul, tapi betul. Gue juga bingung tadi. Iya. Tapi gue juga bertanya-tanya. Benar, betul. Nggak apa Pak? Kalau malu berantem sampai ke Prabowo masalah. Tersinggung, Pak. Tersinggung. Saya itu orangnya preventif, Pak. Jadi saya udah tahu serbuan selanjutnya. Karena saya memang diajarkan berpikir 2 langkah di depan. Iya, preventif. Masuk. Iya. Tapi Bang Sam beneran pengen nunggu jawabannya apa enggak nih? Hah? Iya, tapi mesti pengen nunggu jawaban tadi pertanyaan dari Bang Semi enggak? Udah. Oke deh. Aman Bang Pansa. Gimana Bang Pansa menanggapi pertanyaan? Oke, tadi Bang Semi bicara masalah lebih ke agama ya. Kalau saya concernnya adalah ke HAM. Oke, karena anak hukum dan kebetulan capres dan cawapres yang saya dukung adalah backgroundnya hukum pastinya ya. FH dua-duanya sama-sama Gajah Mada juga kebetulan beliau. Nah, intinya kalau saya lihat visi misi yang diutarakan oleh Pak Ganjar dan Mahfud adalah jelas. Ya mungkin ini sama ya seperti kita bicara 2014, kita bicara 2009, isu yang selalu diangkat adalah bagaimana membasmi masalah-masalah hak asasi manusia yang terdahulu. Tapi kalau saya lihat mungkin ini saatnya apa? Karena calon pemimpin dari Pak Ganjar dan Mahfud ini adalah backgroundnya orang hukum gitu. Jadi saya yakin dengan hadirnya 2 orang ini mungkin nanti akan menjawab tentang hak asasi manusia tersebut gitu. Mantap, dapat dua-duanya. Ini agama dapat lah ya, ini HAM dapat lah ya. Oh, Valdo bisa menjawab kedua-duanya. Valdo bisa menjawab dua-duanya. Kalau ini lebih ke agama, jawabnya HAM. Bang Valdo dua-duanya, bisa jawab dua-duanya, luar biasa. Bagus. Oke, ada satu pertanyaan lagi boleh kan? Boleh. Maju tapi kita harus maju karena biar ada masuk kamera nih. Tangan dong. Lucu lagi. Baik, perkenalkan nama saya David. Saya ingin bertanya dari Papua, dari Kabupaten Biak Numfor. Kebetulan yang mau saya tanyakan juga tentang Papua. Dari tadi abang-abang di depan ini bahasnya politik dinasti terus gitu, kan? Ya. Besok kita bikin. Lagi trending sih soalnya. Iya. Politik dinasti dan gemoy. Ya mungkin memang temanya politik dinasti. Tapi apakah abang-abang juga bisa membahas mengenai perwakilan? Kan saya anggap di sini abang-abang merupakan representasi dari para baca pres dan baca wapres gitu. Abang-abang tidak adakah yang tertarik membahas isu soal Papua, isu sosial soal Papua? Karena saya lihat bahkan sudah dirilis ya visi misi atau proker tuh nggak ada sama sekali yang membahas soal Papua. Padahal kami 4 juta penduduk loh. Itu kan bisa menambah cukup besar menambah suara dari baca pres dan baca wapres gitu. Nah, dari perwakilan nih abang-abang, apakah mungkin dari kakak Amin atau kakak Mahfud Ganjar atau kakak Gibran dan Prabowo yang akan curi start ke Papua duluan? Karena mengingat akhir-akhir ini Papua besar juga isunya. Salah satunya adalah kelaparan yang terjadi di Yaukimo gitu. Dan saya sama sekali tidak melihat ketiga baca pres dan baca wapres ini membahas
soal Papua, paling tidak memasukkan di program mereka gitu, entah pembangunan atau entah penanganan kemiskinan, kelaparan, pendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah, dari saya mau mendengar dari 3 kakak-kakak di depan ini, kakak Amin, kakak Ma'ruf Ganjar, kakak Prabowo dan Gibran gitu. Karena kami cukup membantu suara-suara kalian. Mantap. Gitu. Apakah kami hanya sebagai pajangan yang ketika kalian butuhkan sebagai penyumbang suara baru kalian melihat kami gitu. Sekian. Siap. Terima kasih. Terima kasih Davi. Oke, boleh dari Bang Semi dulu nih yang paling dekat, Bang. Siap. Kakak David, terima kasih pertanyaan Kakak David. Kakak David, apa? Nyala Cek. Oh, nyala. Oke. Yuk. Apa dimatiin mic enggak kan? Oh, enggak. Enggak ada puan sih di sini. Kurang kencang. Ya, ganti ini. Ya, takutnya enggak. Atau ini. Sudah dikondisikan nih kayaknya. Ya, lebih kencang ya? Siap. Oke. Ya, Kakak David, terima kasih pertanyaannya Kakak David. Di visi misi Amin sendiri jelas Kakak David bahwa jadi kalau visi misi Amin yang 130-an halaman itu diperas menjadi satu kalimat. Kalimatnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang jadi intisari dari visi misi kita. Kita ingin melihat keadilan di Republik ini yang sudah lama tidak dihadirkan oleh pemimpin negeri. Kita ingin menghadirkan itu kembali. Kita ingin bukan rakyat Papua, bukan enggak hanya menjadi alat tadi Kakak David bilang untuk menjadi suara dan lain-lain. Kita ketahui siapa yang menang Kakak David di sana? Yang menang di Papua 2019 siapa? Enggak, presidennya. Hasilnya seperti apa sekarang Kakak David? Wah, kita ingin rubah itu. Ada. Tapi Kakak David tadi sudah bilang Yakuhimo kelaparan, saudara-saudara, hari ini Yakuhimo masih kelaparan. Bagaimana? The first answer was right. Ada bro? Ada. Saya yakin pasti ada yang berubah, pasti ada kemajuan. Saya yakin. Tapi tadi Kakak David sendiri bilang di sini, Yakuhimo kelaparan Pak. Padahal di situ presiden menang di sana, Pak Jokowi di sana. Tapi apa hasilnya? Bagaimana rakyat Papua ini sekarang dijauhkan dari makanan pokoknya, betul tidak? Dipaksa untuk makan mie dan nasi Pak. Padahal ubi dan lain-lain yang harusnya menjadi pokok di sana. Apalagi di sana juga ada penanaman pangan ya, Kakak David ya? Besar-besaran ya untuk penanam beras ya di Papua, betul? Hah? Ya, nah hal-hal itu yang sebenarnya kita mau kembalikan. Apalagi juga hak-hak warga Papua yang selama ini tidak diberikan dari yang seharusnya. Itu Kakak David. Intinya visi utamanya kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan Papua adalah rakyat Indonesia yang harus diperjuangkan. Mantap. Terima kasih Bang Semi. Boleh silakan Bang Vansa. Oke, Bang siapa tadi? Davi. Oke, salam kenal Bang. Menarik ya. Dan memang kalau kita bicara Papua itu selalu menarik. Nah, salah satu visi misinya kita, kalau kita bicara Pak Ganjar dan Pak Mahfud ya, yang jelas melanjutkan pembangunan yang sudah ada. Tongkat estafet itu insya Allah akan kita lanjutkan. Nah, kalau tadi Bang David bilang ada di Papua, itu akan kita lanjutkan lagi. Dan Pak Ganjar, waktu itu saya hadir di salah satu acara di Jakarta Theater XX1, waktu itu ada Pak Ganjar, ada salah satu mahasiswa yang menanyakan, Pak, bagaimana kita menyentuh Papua? Bagaimana kita menyentuh Indonesia Timur? Beliau bilang, itu menjadi target berikutnya untuk pemerataan ekonomi. Itu. Satu itu. Yang kedua, saya pernah Mas hidup di Gorontalo. Saya tahu kehidupan di sana itu Gorontalo ya. Apalagi kita kalau saya belum pernah ke Papua, pasti di Papua akan lebih mungkin kalau di luar Jayapura lebih memprihatinkan. Nah, saya waktu itu juga bilang di tim TPN, kita harus benar-benar mendengar aspirasi dari teman-teman yang ada di sana. Untuk apa? Hal ini nanti yang akan kita bekali, akan kita bawa ke Pak Ganjar langsung gitu. Dan ini kita mendapatkan arahan langsung dari Pak Ganjar, kita tim TPN muda ini untuk terjun langsung ke daerah-daerah. Jadi Bang David, nanti saya izin save nomor Bang David, mungkin kita TPN muda akan hadir di Papua untuk menjawab itu semua. Nah. Jawabannya langsung kapan dimulai? Nah ini mulai per hari ini, mulai detik ini, udah mulai langsung dihubungi. Ya, Kakak David, salam kenal Kakak David. Kami mengira bahwa kita udah mulai bergerak lebih maju sih Kakak David.
bahwa nggak ada lagi lah ini Jawa sentris dan sebagainya, itu udah nggak ada gitu, bahwa pemindahan IKN, terus juga kebijakan-kebijakan moneter. Jadi kita melihat Indonesia ini dalam satu kesatuan. Justru ketika kita berbicara terpisah begitu, kita juga nggak fair ngelihat Indonesia yang lain, karena tidak ada perbedaan sebenarnya antara timur, barat, tengah bagi Prabowo Gibran. Tapi terlepas dari itu Kakak David, berbicara soal bagaimana kesenjangan dan ketimpangan, itu memang sesuatu yang terus menjadi concern pemerintahan hari ini, dan saya pastikan itu akan jadi tantangan di ke depan. Kenapa? Karena hari ini ya kita tahu bahwa ekonomi kita baik, syukur, puji Tuhan mungkin, dan juga kita melihat bahwa progres pembangunan juga tidak kecil-kecilan di banyak daerah. Tapi ada satu kalimat yang pemikiran dari beberapa yang lain itu adalah kolaborasi antara pusat dan daerah itu penting sekali. Itu satu. Ini bukan hanya soal, ya waktu itu Mas Anies tuh saya sempat kritik ketika dia bicara soal akan membagikan akan managing the fund, Bang. Dia punya gagasan untuk memperkuat dana transfer daerah dan sebagainya. Saya kira itu bukan opsi yang tepat dalam membangun daerah gitu. Karena suka nggak suka, pembangunan di daerah itu banyak dana itu ditransfer dari pusat, bukan sekedar uang dikasih aja gitu loh. Jadi kolaborasi antara pusat dan daerah itu kita nggak mau misah-misahin lagi gitu. Makanya justru menurut kami lebih memanusiakan semuanya ketika kita tidak menganggap oh di sini Papua harus enggak gitu. Kita melihatnya begitu. Itu mungkin perbedaan di antara kami bertiga ya. Soal keberlanjutan pastilah ya, pasti akan kita lanjutkan apa Karena karena ya karena kan kita berlanjutan, yang pengen berubah dia. Ya kan? Nah jadinya ya kalau Mas Anies pengen berubah gitu kan. Iyalah. Trigger. Aku Himo harus kelaparan terus, kalau dia harus berubah lah Wih, ya. mantap sih. Iya, ya pengen berubah. Tapi kan ini terus dikerjakan. Jadi sekarang mari kita melihat persoalan ini jauh lebih bijak aja sih Kak. Karena hari ini mungkin nggak kayak dulu ya. Kalau dulu itu memang banyak sekali gitu hal-hal yang tidak terconnectivity gitu, nggak connect gitu. Kalau sekarang sudah connect. Saya kira begitu Kakak David, good luck. Jangan, saya kira tiga-tiganya tetap bisa ditagih komitmennya untuk Papua. Dan satu lagi sih Kakak David kalau menurut saya gitu, berbicara visi misi, berbicara program, mungkin perspektif cara bikinnya beda gitu. Mungkin kalau ada yang memang pengen ngetap suara secara khusus gitu karena election, paradigmanya menang election ya gitu. Tapi kalau kita melihatnya ini dalam satu kesatuan Indonesia, kita berbagai macam suku bangsa, bahasa, budaya dan semuanya. Kira-kira gitu Kakak David. Sukses kuliahnya di sini, mudah-mudahan kerja di sini kuliah. Sukses kuliahnya di sini. Saya punya banyak banget teman-teman Papua yang pinter-pinter dan mudah-mudahan pulang ke kampung halaman lah. Ya, good luck bro. Siap, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Satu lagi, tanya apa? Oh, nanya. Ketiga-tiganya. Hah? Boleh satu lagi ya? Ya udah. Terakhir ya. Silakan Kakak. Dari Berlin. Pertanyaannya mau gimana untuk memajukan Berlin agar tidak ketinggalan? Berlin kan udah maju. Kalau Berlin harusnya Jakarta 2 nih di sini nih. Ada Mando. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam abang-abang. Terima kasih sekali, saya datang sedikit terlambat karena baru terinfokan juga, tapi luar biasa semangatnya. Saya sangat merasakan abang-abang generasi muda nih benar-benar luar biasa memotivasi kami lah. Kebetulan saya nih ada dua pertanyaan sih, tapi dua-duanya bisa dijawab singkat, tapi saya bridging dulu sebelum sampai ke sana ya. Tadi kan kita udah bahas dinasti politik dan sebagainya, Bang Faldo juga tadi sampaikan bahwa ya Gibran ini mewakili anak muda dan sebagainya, dan yang terselamatkan nih banyak orang. Dan jujur kami juga para aktivis yang di Berlin, kebetulan kami Perhimpunan Pelajar Indonesia Bang di Jerman, abang juga pernah jadi ketua PP UK saya tahu. Jadi kita tuh sangat senang lah dengan penurunan umur ini, karena kalau kita bisa melihat ke negara yang demokrasinya sudah lebih lama seperti Amerika ya gitu ya, bahwa pimpinan senat ataupun capres tuh juga bisa umur 35 tahun gitu ya. Jadi diturunkan tuh sebetulnya kan adalah hal yang jadi kebaikan lah untuk kita semua, bahwa dengan menjadi kepala daerah itu bisa jadi syarat pengganti
umur 40 tahun itu. Nah, tapi yang saya tanyakan di sini sebetulnya gini, kalau dari teman-teman saya melihat aspirasi dari sahabat-sahabat saya, orang-orang terdekat saya gitu. Mungkin boleh dikoreksi juga untuk ketiganya nanti kalau memang menurut hemat saya salah. Jadi kan kalau kita melihat gini, kalau Pak Anies mungkin memilih Pak Muhaimin gitu sebagai cawapres karena ya mau gimana lagi, karena tidak ada tiket gitu ya. Mungkin kita bisa lihat itu ya sebagai positif ya. Kita bisa melihat Ganjar memilih Prof Mahfud ya. Karena Prof Mahfud adalah pahlawan lah ya akhir-akhir ini dengan berani bersuaranya soal Kemenq kemarin ya kan, dan anak-anak ya Kanjuruhan, Sambo, dan ya itu melengkapi Ganjar lah di situ. Dan juga kalau Pak Prabowo, saya sendiri tuh belum dapat jawaban ya kenapa harus Gibran. Kalau anak muda kenapa nggak Bang Faldo aja gitu? Karena, nah gini, karena saya tidak menampil kada, kalian tidak dukung dari dulu. Iya betul. Menangnya cuma di kampus. Cuma kan kalau kita pikir-pikir, kalau kita pikir-pikir kan yang aktivis rekam jejaknya sudah dari lahir itu lebih banyak kan, lebih ada juga. Tadi abang sebut juga Diko Gaunito, Bupati Kendal. Saya jujur apresiasi luar biasa ya kepada teman-teman abang-abang senior saya ini yang sudah menjadi kepala daerah gitu. Tapi kan kalau kita lihat, abang tadi bilang bahwa trafiknya lagi banyak nih dinasti politik, kenapa Gibran? Ya itu sebetulnya yang harusnya kami yang balik tanya bang, kenapa kita nggak boleh nanya seperti itu? Karena sebetulnya orang-orang yang lebih hebat lebih banyak dari Pak Gibran gitu kalau menurut saya. Karena yang saya lihat kan begini bang, jadinya orang bersuzon duluan gitu bang, ketika loh ini anak presiden baru 2 tahun jadi pilkada, rekam jejaknya oke lah, growth ekonomi Solo naik, tapi kan kita lihat di situ ada Piala Dunia, ada masjid dari Qatar dan sebagainya, banyak sekali yang di situ. Jadi kan kita di sini skeptis gitu. Kita bisa ibaratnya bisa paham kenapa Pak Anies memilih Pak Muhaimin, kita bisa paham kenapa Ganjar memilih Prof Mahfud, ya kan? Tapi saya sendiri belum paham gitu, kenapa Prabowo harus memilih Gibran sebagai cawapresnya di situ. Mungkin bisa dikoreksi oleh abang-abang, bisa dikontemplasikan juga, dan ya saya harap kedepannya emang suuzon yang tadi itu beneran tidak terjadi. Mungkin dari saya itu aja teman-teman. Terima kasih. Mas siapa tadi namanya? Nama saya Raffi Taki dari Raffi Taki. Raffi. Iya, Raffi. Thank you. Raffi, sebelum mungkin Faldo yang lebih banyak menjawab ya. Faldo ini harusnya naik gaji. Faldo ini harusnya dinaikin gajinya. Sebelumnya habis capek-capek bela ayahnya, sekarang bela anaknya. Iya. Dua lagi. Lama-lama jadi jubir keluarga. Dua lagi, nggak satu, dua. Iya, kedua anaknya nih. Kemungkinan kakak ipar juga nih. Iya, biasa emang jubir keluarga. Jubir keluarga. Ya mungkin habis ini kondangan. Jangan tes mantu. Jangan tes mantu. Kacau banget tuh. Oke, gimana Bang Faldo, kenapa Prabowo harus milih Gibran Bang? Iya, ya lagi-lagi sih Mas Raffi ya. Ketika Mas Raffi bisa ngasih toleransi kepada Pak Anies memilih Caimin atau Gus Ami sebagai cawapres, bisa memberi toleransi kepada Pak Mahfud sebagai cawapres. Ya saya mungkin masih berat bagi Mas untuk memberi toleransi kepada Mas Gibran. Dan itu wajar saya kira, nggak apa-apa. And it's okay. Tapi bagi saya yang tadi gitu, ketika ada kesempatan kepada orang yang di bawah 30-an tahun, yang tadi Mas bilang banyak pemimpin di seluruh republik di negara-negara itu bisa, why not? Ya nggak mudah Mas, aku kan ngerasain banget nih. Ya mungkin pengalaman saya di politik dikit ya, tapi memang nggak semua all win itu nggak bisa kita ambil kalau kita masih usia segini. Lo Mas bayangin aja Mas, yang 40-50 tahun aja masih ngaku politisi muda Mas. Saya masih 30 politisi balita dong. Gitu. Jadi memang mungkin berat gitu untuk teman-teman itu memberi toleransi untuk proses ini. Tapi ya saya udah mencoba menjawabnya semua. Bagi kami ada sisi lain yang jauh lebih baik ketika ini terjadi.
ada orang nanti usia 25 menang pilkada, jadi wali kota, 28 dia udah bisa nyapres. Ya. Iya. Enggak juga. Justru ini adalah entry point. Enggak gini, karena kan ini kalau itu sih saya juga kadang-kadang ada BT-BT-nya nih, kenapa ini last minute gitu. Iya kan? Oh jadi ya, ada waduh BT ada last minute. Tapi kalau saya statement begitu kan nanti dianggap wah pemerintah mengintervensi MK, kan susah. Tapi kan katanya MK nggak mau diintervensi. Ya suka-suka MK lah. Tapi kayak masih belum menjawab kenapa Gibrannya gitu loh. Ya kenapa Gibran, kenapa tidak? Ya kenapa? Jawabannya kenapa nanya balik? Kenapa lu tidak kasih kesempatan bagi kita kasih, nah dia pengen tahu alasannya gitu. Oke, saya kasih nih gitu. Nah, gini lah. Saya iya, Bagi gua, kenapa iya gitu. Untuk memberi alasan orang hari ini, gua nggak perlu lagi ngomel-ngomel ngasih tahu ini yang terbaik, nggak perlu. Oh bukan. Belum ada. Itu Karena belum gini, didapat. Karena semua orang udah punya jawabannya masing-masing. Oke. Jadi Ini nggak tahu, Mas Raffi belum tahu. Mas Raffi, ini orang sudah pernah pilkada. Secara aturan nggak ada yang dia langgar, karena udah berubah aturannya, ya kan? Ya. Lawan kertas kosong. Tapinya kan banyak bagi gua nih. Ya. Kalau bagi yang lain nih nggak banyak nih, bagi yang lain nggak banyak. Jadi gua ngerasa, ya udah nggak apa-apa, lu nggak apa-apa nggak dukung kita nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Kalau hati lu belum oke sama kita, jangan. Kok ya? Jangan. Kalau lu lebih oke sama Anies Musimin, Ganjar Mahfud, it's okay man. Ya Republik ini nggak akan selesai sama Prabowo Gibran doang kok. Dan nggak akan kita lupakan orang-orang yang nggak milih kita. Gitu. Hah? Ya. Nggak akan lupakan. Gimana? Nggak. Orang-orang yang nggak milih kita nggak akan kita lupakan. Nggak akan kita lupakan. Karena kita satu Indonesia Pak. Karena jadi it's okay if you are not choosing us, it's okay man. Ya, lu punya kebebasan kok hari ini mau milih siapapun. Kalau lu nggak punya alasan untuk milih kita, jangan lu pilih kita. Ya terlepas dari dia milih atau enggak, pengen tahu jawabannya gitu. Ya Allah. Udah gua omong. Ya, gua udah omong dari tadi. Iya. Ya, saya tenang aja, saya wakilin. Kita baru kenal sebelumnya ya, aman ya. Jadi, bagi gua ada teman gua. Jangan nanti kamu disiram. ada orang seusia gua yang bisa mempercepat terjadinya proses regenerasi politik. Oke. Itu gua akan dukung, Pak. Oke. Gua akan dukung. Mau anak siapapun gua dukung. Kalau Oke. Bentar. Apesnya gua kemarin nggak menampil kada aja. Aku tadi ada masuk. Ke diri sendiri Berarti lagi aja. alasannya, ini alasannya Regenerasi memilih politik. Gibran. Karena yang pertama adalah regenerasi politik. Regenerasi politik gua yang nggak kedua ngomong karena soal Gibran. size pemilih muda ya. Oke. Gua nggak ngomong soal size pemilih muda. Oke. Tapi regenerasi politik ini gua kira penting untuk menjadi perhatian teman-teman semua. Oke, regenerasi Oke, politik sama regenerasi Gibran tuh politik. udah menang pilkada. Iya, Makanya menang Gibran pilkada. itu berarti Regenerasi Oke. politik adalah soal kayak Prabowo milih mungkin gua akan Gibran. bias sih kalau gua jelasan lebih jauh ya. Gua akan bias gitu. Enggak, maksudnya soal memilih Prabowo memilih Gibrannya gitu ya. Apakah kayak misalkan butuh istilahnya teman diskusi yang lebih muda, karena kan yang paling umurnya adalah Pak Prabowo di antara 3 capres gitu. Bisa aja gitu. Leads to Ya tetap nggak apa-apa. suuzon. It's okay, Pak. It's okay. Teman-teman It's bisa okay. jadi suuzon We gitu. agree to disagree with this lah. Tapi intinya kalau bagi saya regenerasi politik, percepatan, akselerasi, kita nggak bisa nunggu masa depan. Lu lihat aja di antara kandidat siapa yang masih merhatiin yang di bawah 40 tahun, kayak cuman kandidat kita. Kan akhirnya gue jualan kan. Dan kenapa jawabannya itu bermuara? Akhirnya gue jualan kan jadinya. Tapi kan gue nggak suka apa-apa. cara itu gitu. Iya. Karena orang yang menang nggak kayak gitu, Pak. Wis. Yang surveinya tinggi. Ya. Jadi ya udah gitu. Bang, It's okay. Bang, mulai. It's okay. Bang. Ingat posisi Bang, ingat posisi Bang Faldo. tetap. Jangan sampai Iya, ingat batasan. maksudnya kita menjalani ini dengan mentalitas Oke. bahwa kita memang menang gitu. Wih. Bang Faldo. Nggak rungsing sudah. It's okay. It's okay not to be okay. Mantap. Ada tahu apa? Bang, mau nanya sih, tadi terkait yang regenerasi politik. Jadi aku yang nanya. Apa? Aduh, sih. Gimana udah. caranya bisa regenerasi politik ketika transfer kekuasaannya itu sebenarnya nggak ada, karena Gibran itu lagi-lagi adalah anaknya presiden. Gimana?
gimana ceritanya itu jadi regenerasi politik kalau misalnya transfer kekuasaannya itu sebenarnya nggak ada karena Gibran itu adalah anaknya dan keluarganya Transfer dari kekuasaan presiden. politiknya nggak Enggak ada. lah. Transfernya itu kan dari pemilu. Keluarga. Dari Let's pemilu. see the election. Mungkin menurut kita nggak ada transfer kekuasaannya. Benar. Tapi ketika pemilu orang memilih dia, terus kita bilang masyarakat Indonesia ini aneh sekali. Wah, kita sih parah sih. Jadi menurut saya apa yang saya omong ini di tanggal 14 Februari aja. Jangan kita bilang kita paling hebat, kita paling betul, ternyata kalah, Bos. Ya. Jadi, orang Indonesia ini goblok-goblok memilihnya malah Prabowo Gibran. Waduh, buset. Mayoritas orang Indonesia kita kata-katain, jangan gitu dong. Kira-kira gitu. Pokoknya kalau dari saya lihat 14 Februari aja. Pokoknya intinya keren. Valdo jawabannya adalah optimis itu ya. Iya, Pesimis yang optimis, bingung juga memang. agree to Ngerti nggak disagree kayak emang. udah nggak usah pilih, tak menang gue kayak gitu. Iya nggak? Iya. Ya kan tafsirannya kayak gitu kan. Lu pada nggak milih nggak apa-apa, tapi tetap menang gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu tafsirannya lo. Seuzon nggak jadinya? Hah? Bakal seuzon nggak lo? Oh, saya mah anak husnuzon terus. Pernyataannya kayak begini. Oke. Ya oke lah. Silakan Kak. Oke. Gua jadi ngerti kenapa orang nggak banyak mau main tema ini. Kayak teman-teman gue santai-santai aja. Gue datang ke sini kan gas. Ya latihan ini latihan. Naiklah harga mah. Abis ini rate naik lah ini Bang Valdo. Naiklah value. Fix juga keluarga. Oke, terima kasih. Closing statement. Closing statement sekarang ya kita dari Waduh deh. yang mana? Dari Bang Hasan. Oke, saya Pak Joko. Saya salah satu yang saya tadi sampaikan 2014, 2019 saya sangat cinta Joko. Bahkan di 2004 ketika waktu itu bapak dari teman SD saya melenggang untuk menjadi Solo 1, saya sangat mendukung beliau. Namun saat ini yang awalnya saya cinta dengan Jokowi, tapi saya tidak cinta buta. Tidak dengan cara ini di ujung kekuasaannya beliau itu menghalalkan segala cara, bukan untuk jutaan masyarakat muda yang ada di Indonesia, hanya satu pemuda yaitu anak. Kenapa kita tidak bicara undang-undang tentang pendidikan, tentang bagaimana kita mengangkat anak muda di Indonesia Timur dan lain sebagainya, beasiswa dan lain sebagainya, tapi malah kita mengangkat undang-undang yang dimana itu menghalalkan anaknya untuk maju ke cawapres. Jadi saya selalu menyampaikan ke teman-teman di luar sana, Pak Ganjar selalu bilang ke kami TPM Muda, coba cari teman-teman pemuda di seluruh Indonesia. Pak Ganjar pengen dengar langsung melalui kita TPM Muda apa yang menjadi keresahan rekan-rekan, apa yang menjadi keinginan rekan-rekan, itu bisa tersalurkan oleh kami. Jadi nanti teman-teman bisa ikuti di Instagram kami, masih baru generasi pemenang, nanti follow aja, nanti bisa tanyakan ke sana dari komunitas apapun, ajukan, nanti kita langsung akan sampaikan ke Pak Ganjar. Dan saya yakin pemuda-pemuda di sini sudah tidak buta. Nggak buta kami. Masalah dinasti politik ini masalah serius. Ya, dan saya yakin pemuda-pemuda di sini adalah sudah melek, apa ya bahasa Jawa itu melek mata. Matanya itu sudah terbuka. Ya kita harus memilih pemimpin yang bijak. Apalagi kita bicara masalah hukum ya. Hukum di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Inilah waktunya kita memilih pemimpin yang backgroundnya dua-duanya capres-capres yang dari berawal dari fakultas hukum. Thank you. Tepuk tangan. Ya, lanjut ya Bang Seri. Kalau Pak ada dulu boleh. Perubahan ini harus kita kasih di punchline akhir. Saya lebih puas ya. Kamu lagi beban terakhir ya? Mau sih, tapi kayaknya surveinya perlu naik dia. Tapi gini sih, saya sih pilih ini soal apa sih? Closing statement ini. Iya, itu soal apa? Soal kepentingan politik dari tadi. Kepentingan politik dinasti sangat mudah. Kepentingan keluarga loh. Politik dinasti. Ya, kalau saya sih gini sih kawan-kawan, saya melihat bahwa ini kita hari ini adalah negara dengan PDB nomor 16 di dunia sekarang. Mungkin boleh dikoreksi angkanya. Tapi kita punya potensi naik menjadi negara besar dengan
angka yang lebih fantastis dan diproyeksikan sebagai negara yang tidak jelek, tidak hancur, tidak buruk, tidak parah. Jadi kita justru sedang melihat bagaimana calon pemimpin ke depan itu bisa bikin Indonesia keluar dari middle income gap. Keresahan teman-teman yang menjadi generasi sandwich, harus ngomong A, B, dan sebagainya, keresahan kita sedang melihat masa depan, itu yang memang harus dijawab. Jadi saya pesan sekali, pilihlah orang-orang yang memang bikin Indonesia itu maju, karena kita sudah maju. Jadi kita on the right track gitu. Kalau seandainya putar balik, ya nggak apa-apa gitu. Tapi ya resikonya ya begitu. Jadi saya kira kita negara yang disegani juga, bukan negara yang maaf ya, kadang-kadang kan kita juga punya inferior complex gitu. Kita merasa kita jelek, Indonesia begini bukan enggak. Coba teman-teman tanya beberapa orang-orang, kita tuh udah on the right track. Ya, jadi saya kira pilihlah orang kandidat siapapun di antara tiga-tiga ini yang memang menjanjikan bahwa kita akan maju lebih kokoh, lebih kuat, dan lebih berkelanjutan. Dan jangan lupa, yang ada kandidat usianya di bawah 40 tahun ajak tahun. Itu aja. Thank you. Thank you. Kalau dua lagi ya. Siap bang, saya disuruh. Oke. Teman-teman, kalau dari teman-teman semua merasakan perbedaan hari ini Indonesia khususnya, baik dalam karir, baik dalam usaha, ini kayak cek. Ini teman-teman, kalau teman-teman hari ini merasa ada ketidakadilan dalam negeri ini, teman-teman melihat ada kondisi yang tidak sesuai dan ada adat yang dilanggar dan etika yang dilanggar, teman-teman berada di barisan kami. Kita merasakan hal yang sama. Untuk itu saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa masuk dalam barisan. Kita harus ubah ini semua. Jangan sampai kita diam dan injak-injak membiarkan kondisi ini terus berlarut-larut. Ini dimulai dari atas, tapi akan berdampak terus ke bawah. Kalau teman-teman masih merasa saat ini menjadi pekerjaan sulit dan saat ini bekerja kalah dari orang lawan ini. Kalau teman-teman masih merasa ada ketidakadilan yang dirasakan oleh warga yang Yahudimo di Papua yang tidak terurus, lawan ini. Kalau teman-teman semua masih merasa bahwa ini adalah budaya yang tidak layak untuk dilanjutkan karena ini adalah masa depan kita, kita lawan. Kita lawan dengan apa? Kita melakukan perubahan dan teman-teman ini tidak bisa dibiarkan. Apa yang akan kita khianati, apa yang kita akan kita nanti ke depan gitu. Kalau ini terus dibiarkan, teman-teman, itu mari kita bareng-bareng, kita ubah bareng kondisi ini dan masuk ke barisan perubahan dan kita ambil Indonesia yang lebih baik lagi dan lebih maju lagi, lebih adil lagi. Terima kasih. Sudah hadir di Kelang Coffee and Comedy Club teman-teman ya, asik buat kalian diskusi atau sekedar nonton komedi ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Bab 9 selanjutnya ya, dan mudah-mudahan komedi bisa dibawa asik seperti ini. Dan gue pamit sampai ketemu lagi di workout selanjutnya. Oke, Pak.